Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam rangka untuk saling mengingatkan ya. Dan insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas satu tema yang judulnya al-jaza min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan, balasan sesuai dengan perbuatan ya. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tahdzibus Sunan ya berkata, qalu wa qad dalla al-kitabu was sunnah fi akthar min 100 mawdhi'in ala anna al-jazaa'a min jinsil amal. Sungguh bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan lebih dari 100 dalil ya, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan fil khairi wasyarr, dalam perkara kebaikan maupun dalam perkara keburukan. Ya, dalam membalas kebaikan atau membalas keburukan terlalu banyak dalil yang menunjukkan al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an wifaqa, balasan yang sesuai, ai wafqa a'malihim, dan ai maksudnya sesuai dengan amal perbuatan mereka, wa hadza tsabitun syar'an wa qadaran, dan ini ya valid berdasarkan syariat maupun secara takdir kenyataan. Ini isyarat dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang kaidah yang agung ini, bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Dalilnya terlalu banyak, bahkan beliau mengatakan lebih dari 100 dalil, dan ini sesuai dengan dalil maupun kenyataan. Kenyataannya memang banyak terjadi balasan sesuai dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan pembahasan kita al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan, bukanlah yang dipahami dengan hukum karma. Hukum karma itu tidak diyakini oleh umat Islam, diyakini oleh umat yang lain seperti umat Hindu ya. Ya, mereka meyakini adanya hukum karma. Maksudnya apa? Balasan di kehidupan kedua sesuai dengan amalan di kehidupan yang pertama. Karena mereka meyakini adanya kehidupan reinkarnasi, kehidupan kembali. Jadi kata mereka kalau seorang meninggal, ya, dia dibangkitkan kembali dalam kehidupan berikutnya berdasarkan dengan amal perbuatan dia dalam kehidupan sebelumnya. Sehingga mereka membagi kasta menjadi 4 sebagaimana kita ketahui. Yang paling tinggi kasta Brahmana, kemudian kasta Ksatria, kemudian kasta Waisa, kasta Sudra. Kasta Sudra. Nah, orang-orang yang ditakdirkan menjadi kasta Sudra sebagai pelayan, ya, karena kastanya paling rendah, maka kalau dia ingin mendapat balasan yang setimpal pada kehidupan berikutnya, maka hendaknya dia di kehidupan yang sekarang dia melayani kasta Brahmana. Dia melayani kasta Brahmana. Sehingga kalau dia melayani kasta Brahmana dengan baik, dia akan dibangkitkan pada kehidupan berikutnya, naik tingkatannya, naik pangkatnya jadi kasta berikutnya. Ini tentunya tidak kita yakini ya. Tentunya tidak kita yakini ya. Sebaliknya kalau mereka ternyata di dunia ini melakukan perbuatan yang buruk, tidak menjalankan tugasnya sebagai kasta Sudra, sebagai pelayan, maka dia akan dibangkitkan lebih parah lagi pada kehidupan berikutnya. Mungkin menjadi hewan, mungkin menjadi kambing, mungkin menjadi monyet, mungkin jadi kecoa, mungkin jadi tikus ya. Sesuai dengan yang mereka yakini. Sebenarnya ini hanyalah metode dalam rangka untuk menundukkan kasta Sudra ya, yang dilakukan oleh orang-orang atasan agar mereka tunduk kepada kasta atasan. Bagaimana caranya? Dibuatlah akidah ini. Akidah bahwasanya kalau kamu tidak menjalankan tugasmu sebagai kasta ksatria atau sudra, kau akan dibangkitkan sama saja seperti kasta sebelumnya atau bahkan lebih rendah. Tapi kalau kau melayani kasta di atas, kau bisa jadi kalau dibangkitkan kehidupan berikutnya naik pangkat.
Dan menurut keyakinan mereka, kita ini sebenarnya sudah ada kehidupan sebelumnya. Antum ingat enggak kehidupan sebelumnya? Pernah jadi apa? Mungkin menjadi monyet, babi, anjing, pernah. Yang benar itu khurafat. Itu adalah khurafat. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbicara tentang balasan sesuai dengan perbuatan. Ya, dan dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dalam Al-Qur'an ada dua model. Model pertama yaitu dalil yang sangat jelas dan tegas, tidak perlu pengamatan lebih dalam. Orang baca maka sudah paham langsung secara langsung. Model dalil yang kedua adalah butuh pengamatan, butuh penjelasan ini maksudnya apa. Tetapi semuanya sama-sama menunjukkan al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Adapun model yang pertama, bahwasanya dalilnya sangat tegas dan terang benderang, tidak perlu pengamatan lebih dalam. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makaru makran wa makarna makran." Mereka membuat makar, kami juga membuat makar. Mereka membuat perbuatan makar, balasannya apa? Makar juga bagi mereka. Ya. Wa hum la yash'urun, sementara mereka tidak sadar. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida." Mereka membuat tipuan dan aku juga buat tipuan kepada mereka. Sama, balasan sesuai dengan perbuatan. Langsung bisa dipahami. Contoh firman Allah, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka meninggalkan Allah maka Allah pun meninggalkan mereka. Mereka melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka. Maksudnya Allah tinggalkan mereka. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum." Mereka mengejek orang-orang beriman, sakhirallahu minhum, Allah akan mengejek mereka. Langsung dipahami. Ngejek dibalas dengan ejekan, tipuan dibalas dengan tipuan, makar dibalas dengan makar. Contoh, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, berlapanglah dadalah dan maafkanlah. Tidakkah kalian suka kalau Allah memaafkan kalian? Memaafkan orang akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tegak jelas, al-jaza' min jinsil amal. Contoh lagi, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jelas, al-jaza' min jinsil amal. Wala yansurannallahu man yansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Dan ini tidak perlu pengamatan lebih dalam karena mudah dipahami, ya. Seperti saya katakan tadi, tipuan dibalas dengan tipuan, makar dibalas dengan makar, pertolongan diganti dengan pertolongan, ya, mudah dipahami oleh orang-orang yang bacanya. Sekarang kita beralih pada model kedua, itu dalil-dalil yang menunjukkan adanya kaidah al-jaza' min jinsil amal, ya, tetapi perlu pengamatan, Dan ini juga banyak. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi yang dirubah menjadi monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Sungguh kalian wahai orang Yahudi, kalian telah tahu tentang nenek moyang kalian yang melakukan pelanggaran di hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina, monyet-monyet yang hina. Kenapa mereka dirubah menjadi monyet-monyet? Ya, bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 163. Allah berfirman, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun." Kata Allah, tanyakanlah kepada mereka orang Yahudi. Jadi ayat ini turun kepada Nabi untuk agar Nabi bertanya kepada orang Yahudi yang mereka membanggakan suku mereka, membanggakan suku Yahudi, ya. Dan mereka mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Ya, kami adalah kecintaan-kecintaan Allah. Maka Allah berkata, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau kalian kekasih Allah, kenapa Allah mengadab kalian? Kalau kalian adalah, ya, suku terpilih
pasti masuk surga, dicintai oleh Allah. Maka kok bisa Allah pernah menghukum nenek moyang kalian? Ya. Karena kaidah namanya kekasih tidak akan mengadab kekasihnya. Ya tidak ya. Kekasih tidak akan mengadab kekasihnya. Ya, kalau ada suami suka marah-marah istrinya berarti dia kurang sayang sama istrinya. Kalau istrinya suka marah-marah sama suaminya berarti dia cinta palsu ya. Dia tidak sayang kepada suaminya. Kalau sayang berusaha tidak menyakiti kekasihnya. Namanya cintaan yang benar. Ya. Nah, kata Allah, kalau kalian kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah pernah mengadab kalian? Nenek moyang kalian pernah dirubah menjadi monyet-monyet. Bagaimana kisahnya dalam surat Al-A'raf 163? Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang suatu kampung yang berada di pinggiran pantai yang mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu, yaitu Allah melarang mereka untuk mengambil ikan atau bekerja pada hari Sabtu. Tapi mereka tidak kuasa, ya, tidak tahan dengan ujian tersebut. Istatihim haitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Pada waktu hari Sabtu, ikan datang dengan begitu jumlah yang banyak. Ya. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Adapun selain hari Sabtu ikannya tidak datang. Jadi mereka menangkap ikan hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat ikannya enggak muncul-muncul. Adapun sedikit. Tapi pas hari Sabtu ikannya muncul-muncul, bahkan loncat-loncat di atas permukaan. Ujian. Allah yang menggerakkan ikan tersebut muncul hari Sabtu. Tapi Allah larang, ya Allah ingin uji. Pokoknya jangan ambil ikan hari Sabtu. Hari berlalu mereka sabar. Lama-lama mereka tidak sabar. Akhirnya mereka bikin rencana bagaimana supaya ikan-ikan tersebut bisa tertangkap dan mereka tidak berdosa. Mereka lupa mereka bermuamalah dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Kalau manusia bisa ditipu, tapi Allah, ya Allah Maha tahu isi hati manusia. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, mereka akhirnya hari Jumat mereka gale. Jadi pas air mulai pasang, sebelum pasang mereka gale di pinggir pantai galian-galian. Galian-galian yang banyak. Kemudian hari Sabtu mulai ikan-ikan muncul sampai ke pinggir-pinggir karena ikan-ikan begitu banyak sampai ke pinggir-pinggir mereka lihat. Akhirnya ikan-ikan tersebut terjebak dalam lubang-lubang tersebut. Terus waktu air surut ikan-ikan banyak di lubang-lubang tadi. Mereka tidak ambil juga kan hari Sabtu dilarang. Nanti ngambilnya hari Minggu. Ngambilnya hari Minggu. Ya. Secara logika mereka tidak salah. Secara logika mereka tidak salah. Coba kalau antum berdalil dengan mereka, kamu kenapa tangkap ikan hari Sabtu? Siapa bilang hari Sabtu? Saya hari Sabtu tidur-tiduran di rumah kok. Saya tidak kerja, saya tidak ke pantai. Saya kan cuma bikin lubang hari Jumat. Ngambil ikannya hari apa? Hari Minggu. Ikannya salah sendiri masuk situ. Ya. Kalau antum berdialog dengan mereka, antum tidak akan menang. Ya, karena mereka benar-benar seakan-akan melakukan sesuatu yang benar. Ya. Akhirnya diikuti oleh yang lain, mulai banyak orang seperti itu. Setiap Jumat mereka bikin lubang, ikan-ikan masuk, hari Minggu diambil. Akhirnya Allah marah kepada mereka. Allah berkata, "Kunu qiradatan khasi'in." Jadilah kalian kera-kera yang hina, monyet-monyet yang hina. Kenapa? Sebenarnya menjelaskan kenapa Allah merubah mereka menjadi monyet-monyet. Kok tidak jadi sapi, tidak jadi tikus ya? Kok yang dipilih monyet? Ya, kenapa tidak jadi kecoa ya? Tidak jadi ular, tidak jadi lalat, tidak jadi nyamuk, enggak. Jadi monyet karena monyet itu adalah makhluk yang paling mirip dengan manusia. Tetapi dia bukan manusia. Karena apa yang mereka lakukan itu sangat mirip dengan kebenaran, tapi bukan kebenaran. Yang mereka lakukan itu secara dalil seakan-akan benar, tapi hakikatnya adalah kebatilan. Oleh karenanya Allah rubah mereka menjadi makhluk yang sangat mirip dengan manusia, tapi bukan manusia. Jazaan wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Ini dijelaskan oleh para ulama. Akhirnya kawan-kawan mereka dari kampung yang lain waktu datang ke kampung tersebut, isinya monyet semua. Monyet semua. Dalam buku tafsir disebutkan. Monyet-monyet tersebut datang, seakan berbicara tapi mereka tidak bisa berbicara. Akhirnya teman-temannya bilang, "Kamu Fulan bin Fulan." Jadi monyet semuanya. Ya. Dirubah jadi monyet, tapi monyet-monyet tersebut tidak punya keturunan. Mereka setelah itu mati ya. Jadi tidak ada keturunan Yahudi monyet sampai sekarang, enggak ada. Monyet-monyet tersebut laisa laha naslun, tidak ada keturunannya. Ini di antara dalil bahwasanya al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Tetapi tadi kita butuh pengamatan ya tentang dalil tersebut.
Contoh di antara dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 16, Sajdah ayat 16. Allah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Allah bercerita tentang orang-orang yang salat malam. Mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dalam kondisi takut kepada Allah dan dalam kondisi berharap kepada Allah. Ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak atas apa yang kami beri kepada mereka. Setelah itu Allah berkata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, dan setiap jiwa tidak tahu apa yang disembunyikan dari mereka berupa min qurrati a'yun, berupa kenikmatan di surga yang menyenangkan pandangan mereka, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Coba siapa yang bisa jelaskan? Saya bacakan ayatnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya mereka salat malam. Di waktu salat malam mereka berdoa dan berharap, dan juga mereka berinfak. Ya, balasannya maka setiap jiwa dari mereka tidak tahu tentang kenikmatan surga yang Allah sembunyikan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Mana sisi dari al-jaza' menyisil amal? Mana sisi dari balasan sesuai dengan perbuatan? Ada yang tahu? Amalannya salat malam, balasannya pahala yang tidak diketahui. Apa sisi sambungnya al-jaza' menyisil amal? Ada yang tahu? Tahu pertanyaannya, paham tidak? Pertanyaannya paham? Seperti tadi kan masalah kenapa dirubah jadi monyet? Sisi jawabannya karena perbuatan mereka sangat mirip dengan kebaikan tapi bukan apa? Kebaikan. Maka dirubah jadi monyet yang sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Sekarang mereka salat malam diberi balasan oleh Allah dengan pahala yang Allah sembunyikan berupa kenikmatan surga yang sangat luar biasa. Mana sisi al-jaza' min jinsil amal? Balasan dengan perbuatan? Ada yang tahu? Masya Allah. Karena tidak seorang pun yang tahu kalau dia salat apa? Salat malam. Dia sembunyikan salat malamnya, maka Allah juga sembunyikan amalannya, tapi amalannya pahalanya dari pahalanya sangat luar biasa. Jadi ada pahala-pahala yang Allah sembunyikan, seperti pahala puasa. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya dha'u kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah dalam hadis qudsi, seluruh amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku akan balas langsung. Allah tidak sebutkan balasannya apa. Ini biasanya metode Allah kalau menyatakan demikian ada balasan yang disiapkan, itu berarti besar. Itu pahalanya besar sekali. Karena orang tatkala dia berpuasa, kalau dia mau berbuka enggak ada yang tahu. Kalau dia berbuka tidak ada yang tahu. Kalau dia bersendirian tidak ada yang tahu. Maka dia benar-benar di situ dia benar-benar ikhlas. Ya, seorang berpuasa itu adalah amalan yang sangat mudah ikhlas kecuali dia kabarkan sama orang kalau saya puasa. Ya, kalau orang lihat, orang tidak tahu dia puasa atau tidak. Makanya ada sisi yang dia sembunyikan. Maka Allah juga mengatakan ana ajzi bihi, saya akan balas dia dengan pahala yang saya siapkan. Ini metode Allah untuk menunjukkan pahala tersebut sangat besar. Demikian pula tatkala seorang salat malam di malam hari, lambungnya jauh dari tempat tidur, dia bangun malam, dia melawan rasa ngantuknya, dia salat. Maka Allah akan siapkan pahala yang luar biasa. Tapi jangan besok dia cerita, tadi malam alhamdulillah dengan kekuatan Allah saya pun bangun meskipun saya habis main bulu tangkis. Enggak usah bilang-bilang sama orang. Cukup Allah yang Maha tahu. Karena kalau kau ketiduran juga dari salat subuh, kau tidak cerita sama orang ya. Jangan pas salat malam saja cerita ya. Baik. Kita lanjutkan. Ayat berikutnya dalam surat At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah hari di mana Allah berbicara tentang orang-orang yang tidak bayar zakat.
Yang mereka kumpulkan dinar, dirham tapi tidak bayar zakat. Kata Allah, hari di mana dibakar ya besi yang panas di neraka jahanam, fatuqwa biha jibahuhum, maka ditempelkanlah besi panas tersebut di dahi-dahi mereka, jidat-jidat mereka. Wa junubuhum, di lambung-lambung mereka, kanan dan kiri. Ini lambung, junubuhum. Wa zuhuruhum, dan di belakang mereka ditempel dengan setrika dengan besi yang sangat panas. Kata Allah, hadza ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian sembunyikan untuk diri kalian. Tidak bayar zakat, tidak keluarkan zakat. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kalian simpan-simpan buat diri kalian. Timbul pertanyaan, apa hubungan? Kenapa orang yang tidak bayar zakat, tidak memberikan kepada fakir miskin, ya? Kenapa disiksanya di bagian depan, belakang, kanan dan kiri? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa tahu? Kenapa Allah tidak mengatakan disiksa kakinya, disetrika kakinya, disetrika dadanya, ya, disetrika apa namanya tangannya, ya? Ada yang tahu? Menyerah aja ya, tidak tahu ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan karena 4 posisi ini adalah sisi mewakili arah depan jidat, ya, arah kanan lambung kanan, arah kiri lambung kiri, arah belakang zuhur, yaitu pundak. Karena seorang kalau dia berinfak harusnya dia melihat kanan kirinya, depan belakangnya, ada orang miskin, maka dia kasih harusnya. Harusnya uang tersebut dia berikan. Dia punya harta banyak, dia kasih. Depan ketemu orang, kanan dia kasih, kiri ada orang di belakang, perlu dia kasih. Tatkala dia menghalangi sisi dia untuk berinfak dari sisi depan, sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, maka dia pun disiksa dari 4 sisi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat sebagian ulama. Di antara dalil tentang al-jazaa' min jinsil amal yang butuh pengamatan, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana azab yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir dalam surat Al-Hajj. Kata Allah, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha." Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka jahanam, dari kesedihan yang mereka rasakan, dikembalikan lagi. Jadi orang-orang kafir ini di neraka jahanam dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu neraka seakan-akan mereka mau keluar. Dan mereka sudah semangat keluar, atau dimasukin lagi, tutup lagi. Tadinya mereka dikepung, ditutup, tidak ada tempat keluar. Tiba-tiba terkadang Allah buka mereka semangat untuk keluar, masuk lagi. Allah siksa seperti itu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, ya, karena itu adalah balasan dari perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Kenapa? Karena kebanyakan mereka terjebak dalam kemaksiatan. Ya. Mereka sudah tahu ada kebenaran, ada hak di depan mereka, tapi mereka tidak mau pergi ke kebenaran tersebut. Ya, kenapa? Karena ada kekufuran, kemaksiatan, kenikmatan yang mereka rasakan. Setiap kali ada hidayah di hadapan mereka, mereka tidak mau sambut hidayah tersebut. Setiap kali ada penjelasan tentang agama yang benar, mereka tidak sambut penjelasan tersebut. Setiap ada seruan-seruan dai yang menyampaikan tentang ini benar, mereka tidak mau. Ya. Banyak orang tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena, waduh, kalau masuk Islam repot. Nanti khamr tidak boleh lagi, tidak boleh minum bir lagi. Wah, kalau masuk Islam repot. Dosa besarnya saja 30, 70, apalagi dosa-dosa kecilnya. Susah masuk Islam. Kalau masuk Islam repot, tidak bisa lagi pacaran-pacaran. Masuk Islam repot, nanti harus pakai jilbab. Akhirnya mereka tidak jadi masuk Islam, padahal mereka tahu itu kebenaran. Ada hawa nafsu dalam diri mereka yang menawan jiwa mereka. Mereka tahu kebenaran, mereka tinggalkan. Setiap Allah buka kebenaran, mereka tinggalkan. Allah tidak menampakkan kebenaran kepada mereka cuma sekali, bahkan sering berulang-ulang. Orang kafir itu sering dibukakan oleh Allah kebenaran, mereka sudah lihat. Ini benar, ajaran ini benar. Tapi ada hawa nafsu dalam diri mereka yang buat mereka terhalangi untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Maka balasannya di akhirat, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Kata Allah, setiap kali mereka hendak keluar, Allah bukakan pintu, ada jalan menuju surga, mereka mau keluar,
Sudah sampai depan pintu, Allah tutup lagi, dikembalikan lagi. Allah permainkan mereka. Nanti mereka di sisa lama dibuka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka hendak keluar, dikembalikan lagi. Karena mereka di dunia dulu seperti itu. Sudah masuk kepada kebenaran, mereka mundur. Takut. Sudah masuk pada kebenaran, mereka mundur. Dan banyak orang seperti itu. Inilah jazaan wifaqah. Balasan sesuai dengan perbuatan. Di antaranya tentang ayat yang berkaitan dengan jazaan wifaqan, balasan sesuai dengan perbuatan, yaitu firman Allah, ya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Ini dalam surat Al-Insan, ya. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian malam, dan dari sebagian malam maka sujudlah dan bertasbihlah dengan, ya, atau salatlah dengan salat yang panjang. Jadi Allah suruh sujud yang panjang, Allah suruh juga bertasbih, yaitu dalam salat yang panjang di malam hari. Kenapa? Kata Allah, inna haula yuhibbunal ajilah. Adapun mereka yang tidak salat malam, atau mereka orang-orang kafir, ya, mereka menyukai yang disegerakan. Yang disegerakan, kenikmatan yang disegerakan itu di dunia. Wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila, dan mereka lupa dengan hari di belakang mereka yang sangat berat, yaitu hari kiamat. Ya. Maka kata para ulama, ya, seperti Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Faman sabbahallaha lailan tawilan lam yakun dzalikal yaum tsaqilan alaihi." Barang siapa yang di malam hari dia banyak tasbih, dia banyak salat, maka hari kiamat nanti harinya ringan di sisi dia nanti. Ya. Barang siapa yang lama berdiri di malam hari untuk sujud kepada Allah, merasakan beratnya salat malam, maka hari kiamat kelak ringan bagi dia. Ya, ringan bagi dia. Barang siapa yang kurang salat malamnya, kurang sabar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, maka di akhirat dia akan merasa berat. Maka balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karenanya ikhwan, kalau kita ingin kita dimudahkan pada hari kiamat kelak, dan hari kiamat yauman tsaqila, kata Allah, hari yang sangat berat, hari yang sangat mengerikan. Ya, kita akan dituntut oleh Allah, dituntut oleh manusia sekitar kita. Makanya Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan pada hari tersebut dia tidak ingin bertemu dengan istrinya, tidak ingin bertemu dengan ayah dan ibunya, tidak ingin bertemu dengan anak-anaknya. Kenapa? Dia takut dituntut oleh mereka. Karena kita ini di sekeliling kita ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Ada hak-hak orang yang harus kita tunaikan. Di antaranya hak istri, di antaranya hak anak, di antaranya hak ibu, hak bapak, hak kakak, hak adik. Yang sering kita lalaikan, hak orang tua terkadang tidak kita tunaikan, jarang kita telepon, jarang kita kunjungi, jarang kita kasih hadiah, jarang kita kasih, ya, menyenangkan hati mereka. Hak anak-anak juga kurang, jarang kita perhatikan, jarang kita ajar ngaji. Kita sibuk dengan diri kita sendiri. Hak istri pun kita lalaikan, jarang kita ajak ngobrol, jarang kita ajak kita senang-senang. Mereka punya hak, ya. Pada hari kiamat kelak orang akan lari dari ini semua. Bayangkan, dia lari dari orang terdekatnya. Kenapa hari tersebut yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Hari yang sangat berat. Seharusnya orang-orang terdekat itu dia harapkan untuk menolong dia, namun pada hari itu dia lari karena dia tahu banyak hak mereka yang tidak dia kerjakan. Banyak hak dia yang tidak dia kerjakan. Ya. Oleh karena dia kabur dari orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya, dari kakaknya, dari adiknya, dari anaknya, dari istrinya. Maka kalau Anda ingin hari tersebut menjadi hari yang ringan bagi Anda, sisihkan waktu di malam hari untuk berdiri salat malam. Siapa yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fasabbihu wa minal laili fasjudu lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di malam hari hendaknya engkau sujud dan bertasbih dengan malam yang panjang. Kalau bisa salat malam setengah jam, alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Kalau bisa 1 jam tentu lebih hebat lagi. Kalau bisa 2 jam, Ustaz, kalau 2 jam besok saya enggak kerja, Ustaz. Saya bolos kalau begitu caranya. Ya sudah, saya tidak suruh 2 jam. Setengah jam. Saya tidak suruh setengah jam, 1/4 jam. Yang penting ada waktu, ya, lawan kantuk,
beratnya tidur itu sangat berat untuk lawan tidur. Ya, nikmatnya tidur ya, luar biasa. Mata ini betapa berat untuk kita buka. Tapi kalau kita lawan rasa berat tersebut, kita hadapi keberatan tersebut, maka rasa berat akan Allah hilangkan pada hari kiamat ya. Taib. Di antara ayat-ayat yang juga menunjukkan al-jaza' min jinsil amal tapi butuh pengamatan seperti dalam surat Al-Baqarah. Ya, ayat berapa sebentar tak carikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tentang pelaku riba. Tentang tukang makan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Sungguhnya orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Lantaran tekanan penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Kenapa? Karena mereka mengatakan sungguhnya jual beli itu seperti riba, tidak ada bedanya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Jadi di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang makan riba, maka pada hari kiamat kelak mereka berdiri dibangkitkan seperti orang gila. Kenapa seperti orang gila? Karena waktu mereka di dunia, mereka seperti orang gila. Mereka sudah tahu riba tidak sama dengan jual beli, tapi mereka menghalalkan riba dengan alasan riba sama dengan jual beli. Semua orang tahu riba lain, jual beli lain. Semua orang tahu rentenir tidak sama dengan jual beli. Semua orang tahu. Ya mereka sudah tahu itu enggak boleh. Kemudian mereka nekat mengatakan sama. Kamu seperti orang gila saja di dunia ini. Nekat mengatakan sesuatu yang berbeda, dikatakan sama. Kalau ada yang mengatakan timur dan barat sama, itu orang gila. Ada yang mengatakan utara dan selatan sama saja, itu orang gila. Ada yang mengatakan laki-laki dengan perempuan sama, sebenarnya itu orang gila. Ada yang mengatakan hubungan laki-laki dengan perempuan dengan homoseksual sama, itu orang gila. Semua orang tahu itu beda. Demikian juga orang yang mengatakan riba sama dengan jual beli, itu juga seperti orang gila. Maka balasannya pada hari kiamat Allah bangkitkan mereka seperti orang gila. Mengerikan. Banyak orang yang makan riba, hati-hati. Ya. Karena di antara hukuman yang Allah berikan kepada mereka seperti orang gila. Di antara hal yang ya membuat saya sangat lucu ya, tertawa, ada pengajian judulnya kalau enggak salah intinya masuk surga dengan kerja di bank ya. Sebentar saya carikan. Ada iklannya? Masih ada enggak? Sebentar saya lihat. Iya. Undangan pengajian. Kepada yang terhormat seluruh pekerja Kanca bank ... di kota ... Acara pengajian rutin, tempat lantai 2, jam 4 sore. Tema kerja di bank insya Allah masuk surga. Ini di antara judul pengajian yang paling aneh yang pernah lewat dalam hidup saya. Subhanallah. Orang semua bilang riba haram, dia bilang kerja di bank masuk surga. Ini bukan bank syariah, bank konvensional. Jadi orang makan riba di dunia, di akhirat nanti dibangkitkan seperti orang gila. Waliyadzubillah. Di antara ayat yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, namun butuh pengamatan, seperti Allah mengkisahkan orang-orang munafik tatkala di hari kiamat, tatkala mereka hendak melewati sirat. Ya.
Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Saya carikan ayatnya dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid ayat 13. Kata Allah, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika orang-orang munafik, baik munafik yang laki-laki maupun yang munafik perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami wahai orang yang beriman. Kata orang munafik kepada orang beriman, tunggulah kami, laki-laki perempuan, munafik munafikat. Tunggulah kami, naqtabis min nurikum, agar kami bisa mengambil secercah dari cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum, dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang, faltamisu nura, carilah cahaya di belakang. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Lalu dijadikanlah pintu di antara mereka, dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksaan. Yunadunahum alam nakum ma'akum, mereka berkata kepada orang beriman, bukankah kami dahulu bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar kata orang beriman, orang munafik, kalian dulu bersama kami, tapi kalian telah memfitnah diri kalian. Wa tarabbastum wartabatum, kalian telah menunggu-nunggu keburukan bagi orang-orang beriman. Wartabatum, dan kalian ragu. Wa gharratkumul amani, dan kemudian angan-angan telah menipu kalian. Hatta jaa amrullah, sampai datang perkara Allah. Wa gharrakum billahil gharur, kalian telah terpedaya. Ayat ini bercerita tentang orang munafik. Jadi tatkala di hari kiamat kala Allah bentangkan sirat di atas neraka jahanam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, penyembah berhala, tidak ada yang lewat sirat. Semuanya sudah lemparkan dalam neraka jahanam sebelumnya. Jadi orang-orang penyembah berhala, orang-orang kafir yang KTP-nya kafir-kafir semua, ateis-ateis, semuanya masuk neraka sebelumnya. Yang disuruh lewat sirat di antaranya orang beriman dengan orang munafik, karena KTP mereka Islam. KTP mereka Islam, ngakunya mereka Islam. Maka di awalnya hum fi dzulmah, mereka dalam kegelapan. Kemudian disuruh lewat sirat. Kalau lewat sirat gelap, bahaya, langsung jatuh. Ahaddu minas saif wa adaku minas sya'r, lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di sampingnya ada kalalib, besi-besi akan mencabik-cabik manusia. Siap dikait dan dimasukkan dalam neraka, di bawahnya neraka jahanam. Maka semuanya dikasih cahaya, orang munafik dikasih cahaya, orang mukmin dikasih cahaya. Mereka sudah senang dapat cahaya. Tiba-tiba orang-orang beriman berjalan, cahaya mereka diredupkan. Cahaya orang-orang munafik diredupkan. Allah menipu mereka. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'um, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Kata Allah, sungguh orang munafik menipu Allah. Seakan-akan KTP-nya Islam, dalam hatinya benci sama Islam. Dan ini banyak orang seperti ini. Tidak suka dengan syariat Islam dikerjakan. Tidak suka kalau ada wanita berjilbab. Ya. Tidak suka kalau Islam jaya. Tidak suka kalau Islam yang memimpin. Tidak suka, benci dengan syariat Islam. Apa itu sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil, benci. Sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit hadis. Dia benci dengan Islam sebenarnya. Dia mau ikut Islam dengan hawa nafsunya. Mau saya Islam modelnya begini. Jangan terlalu berlebihan. Terus bagaimana? Ya, jangan terlalu fanatik. Maksudnya bagaimana? Ya udah, enggak usah ke masjid, enggak usah ke sini, enggak usah anu. Dia bikin aturan Islam semaunya dia. Dia benci dengan syariat Islam. Ini orang munafik. Tapi KTP-nya apa? Islam. Ya, KTP-nya Islam. Ya. Maka mereka menipu Allah. Kata Allah, wa huwa khadi'um, Allah tipu mereka. Di hari kiamat kala Allah berikan cahaya kepada mereka, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya tersebut. Waktu orang-orang beriman melihat cahaya orang munafik dihilangkan, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampuni dosa-dosa kami. Setelah itu terpisahlah orang beriman dengan orang munafik. Waktu terpisah orang-orang munafik teriak, Yunadunahum alam nakum ma'akum, wahai orang beriman, bukankah kami dahulu sama kalian? Qalu bala, benar. Mereka orang munafik zaman dulu masih mending daripada sekarang. Orang munafik zaman Nabi SAW, mereka salat berjamaah atau tidak? Mereka salat berjamaah. Duhur berjamaah mereka datang, asar berjamaah mereka datang, maghrib berjamaah mereka datang. Yang mereka tidak datang biasanya isya sama subuh.
Kenapa? Karena gelap, tidak kelihatan, tidak datang, tidak ketahuan. Tapi kalau duhur, asar, mereka datang biar kelihatan. Mereka terkadang bayar zakat, ya. Mereka terkadang bayar zakat sama orang. Terkadang mereka ikut jihad, terkadang. Jadi kata mereka, bukankah kami dahulu sama mereka, sama kalian? Orang beriman mengatakan, qalu bala, benar, kalian dulu bersama kami. Akan tetapi kalian dahulu, ya, menipu diri kalian, kalian dahulu menunggu keburukan bagi kaum muslimin, kalian dulu ragu dan seterusnya. Jadi Allah balas, ya, al-jaza' min jinsil amal. Selama ini mereka menampakkan kebenaran dalam hati mereka, ternyata ada keburukan, maka pada hari tersebut Allah cabut cahaya tersebut. Fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qablihi al-'adzab. Maka Allah bikin pintu yang memisahkan mereka dengan orang-orang beriman. Dalamnya penuh rahmat untuk orang beriman, luarnya penuh dengan azab untuk mereka. Selama ini mereka menampakkan iman, dalamnya kufur. Sekarang Allah perlihatkan. Diperlihatkan kekufuran, dalamnya apa? Rahmat. Luarnya azab, dalamnya apa? Rahmat. Karena selama ini mereka sebaliknya, dalamnya kufur, luarnya rahmat, maka pada hari tersebut juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan al-jaza' min jinsil amal, ya. Allah mengatakan, tatkala Allah menceritakan bagaimana orang-orang diazab, kata Allah, fakullan akhadna bi dzambih. Masing-masing kaum kami azab mereka sesuai dengan dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum Nabi Lut alaihissalam, ya. Ya, Allah siksa mereka dengan apa? Ya. Faja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengadab kaum Nabi Lut. Jadi kaum Nabi Lut itu diadab, diangkat dengan kampung-kampungnya, diangkat ke atas. Setelah itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu dibalik mereka jatuh dari langit dalam kondisi terbalik, ditimpakan dengan besi kerikil-kerikil panas. Kata Allah, musawwamatan inda rabbik, yang kerikil-kerikil tersebut sudah seakan-akan sudah diberi tanda, tidak ada seorang pun mereka yang lolos. Ini kerikil buat si fulan yang homo, kerikil ini buat si fulan yang homo, kerikil ini buat si fulan yang homo. Tidak ada yang bisa selamat. Kata Allah, musawwamatan inda rabbik, tidak ada yang luput. Semua orang yang pelaku di situ, praktisi homoseksual, di zaman tersebut terkena batu-batu yang Allah sudah tandai. Tidak ada yang luput. Ya. Subhanallah, saya kadang pikirkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hujan. Hujan itu, hujan turun dari langit, tapi satu titik sudah ditandai oleh Allah kena satu daerah. Tidak akan berselisih begini, paham? Jadi kalau kita tas kena, masing-masing ada daerahnya yang sudah dia terkena tetesan hujan tersebut. Seandainya tetesan hujan tersebut ngumpul dulu di atas, jadi kayak danau terus jatuh, hancur kita, rumah hancur semuanya. Tapi tidak, jatuhnya setes-setes, tas, dan tetes tersebut tidak gabung, tidak salah, enggak, masing-masing kena pada tempatnya. Sama Allah mudah, Allah turunkan hujan batu sebagaimana hujan air tersebut. Dan hujan batu tersebut masing-masing batu tadi sudah ditandai oleh Allah. Ini untuk si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Baik. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, apa hubungannya kaum Nabi Lut dengan cara siksaan yang Allah berikan kepada mereka? Ada yang bisa jawab? Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Terbalik fitrahnya, benar. Saya enggak ada hadiah ya. Dapat pahala insyaallah ya. Kenapa? Karena orang-orang praktisi homoseksual dari kaum Nabi Lut, mereka sudah terbalik fitrahnya, ya. Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Tatkala Nabi Lut berkata kepada kaumnya, ya, apa kalian mendatangi para lelaki, tidak mendatangi para wanita? Kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Ya. Kata Nabi Lut, kalian aneh kalian ini. Ya.
Harusnya laki-laki mendatangi apa? Perempuan. Ini laki-laki mendatangi laki-laki. Waktu mereka datang kepada Nabi Lut alaihissalam, waktu Allah kirim malaikat-malaikat yang akan mendatangkan azab. Allah kirim malaikat Jibril bersama beberapa temannya. Ada yang mengatakan malaikat Mikail, Israfil. Datang bersama malaikat Jibril menjelma menjadi laki-laki yang sangat tampan. Kemudian bertamu ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut berkhianat. Dia lapor sama orang kampung, praktisi homoseksual semuanya. Ada laki-laki tampan di rumah suamiku. Ya. Maka mereka pun semangat untuk datang kepada Nabi Lut. Yuhra'una ilaihi. Seperti syahwat sudah menggebu-gebu, mereka tergesa-gesa pergi ke rumahnya Nabi Lut. Minta agar Nabi Lut menyerahkan tamu-tamu tersebut. Kenapa? Ada santapan lezat di hadapan mereka. Apa kata Nabi Lut? Ya. Jangan kalian bikin malu saya. Haula'i dhaifi fala tafdhahun. Ini tamu-tamuku. Nabi Lut belum tahu kalau itu penjelmaan malaikat. Nabi Lut tidak tahu. Bagaimana kalian mau mengambil tamu-tamuku untuk kalian kerjain, untuk kalian sodomi? Haula'i dhaifi fala tafdhahun. Ini tamu-tamuku, jangan kalian permalukan aku. Bahkan Nabi Lut berkata, haula'i banati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian ingin menikah, nikahlah dengan putri-putriku, silakan. Kalau kalian benar-benar ingin menikah. Apa kata mereka? Innahum unasun yatatahharun. Kata mereka, ini Lut ini dan anak-anaknya ini sok suci. Sok suci. Padahal mereka yang otaknya enggak beres ya. Tapi mereka mengatakan Nabi Lut dan anak perempuannya sok suci. Dan ini sering terungkapkan. Ada orang pergi ke masjid terus, sok alim. Dikasih minum bir, dia tidak mau minum, sok suci. Kasih tawar rokok, enggak mau ngerokok, sok anak soleh. Ya, seperti itu. Jawabannya gimana? Ente sok setan ya. Sok penghuni neraka jahanam. Jangan begitu ya. Ini sekedar contoh saja. Jadi mereka berkata kepada Nabi Lut dan keluarganya, innahum unasun yatatahharun. Mereka itu orang-orang sok suci. Ya, akhirnya baru malaikat kasih tahu, kami rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Ya Lutun, sungguhnya wahai Lut, kami ini adalah utusan Allah. Kami ini jelmaan dari malaikat. Mereka tidak akan bisa menyentuh. Pergilah engkau. Akhirnya Nabi Lut pergi, baru mereka masuk dalam rumah tersebut, disangka akan menyantap hidangan yang lezat, ternyata itu malaikat azab. Allah turunkan azab melalui apa? Mereka. Subhanallah, mereka diadab di puncak-puncak syahwat mereka. Syahwat mereka. Diadab caranya tadi gimana? Diangkat di atas langit, kemudian dibalik. Kenapa? Karena fitrah mereka terbalik. Fitrah mereka terbalik. Kemudian kenapa diberi dengan hujan batu? Karena waktu mereka melakukan sodomi, kenikmatan sekujur tubuh mereka rasakan. Sehingga mereka harus dirajam dari atas. Dibalik dirajam, kena seluruh tubuh mereka. Ya. Hancurlah mereka dan binasalah mereka. Ya, ini perlu menjelaskan, inilah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Baik. Itu tadi beberapa dalil-dalil tentang al-jaza' min jinsil amal yang datang dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dan ada juga al-jaza' min jinsil amal datang dalam hadis-hadis dan sangat banyak. Tentunya tidak akan bacakan semuanya, tapi saya akan bacakan sebagian hadis-hadis yang menunjukkan kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di antaranya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah juga ada. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melegakan penderitaan seorang mukmin dari penderitaan di dunia, Allah akan melegakan dia dari penderitaan pada hari kiamat. Al-jaza' min jinsil amal. Kalau Anda menghilangkan, jadi kata Nabi, man nafasa, nafas itu tanfis, itu tidak mesti harus hilang penderitaan tersebut. Tapi melegakan saja sudah ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh seorang, antum tidak bisa menghilangkan penderitaannya, mungkin hutangnya banyak, tapi antum kurangi hutangnya. Atau antum dia sakit parah, dia tidak bisa antum hilangkan sakit, tapi antum meringankan sedikit sakit yang dia rasakan. Selama kita mengurangi penderitaan seorang muslim, tidak mesti hilang penderitaannya di dunia, maka Allah akan melegakan kita, menghilangkan penderitaan kita pada hari
kiamat. Al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Nabi tidak mengatakan barang siapa yang menghilangkan penderitaan seorang mukmin di dunia, Allah hilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Allah tidak sebutkan penderitaan dunia. Tapi Nabi mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya langsung penderitaan di akhirat. Penderitaan dunia tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para ulama mengatakan penderitaan dunia tidak ada bandingannya dengan penderitaan apa? Akhirat. Dunia apa penderitaan tidak. Akhirat mengerikan. Mengerikan ya. Sakaratul maut mengerikan. Dalam alam barzah ditanya malaikat munkar dan nakir juga mengerikan. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang di bawah terik matahari jarak 1 mil mengerikan. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mengerikan, dimizan oleh Allah Subhanahu wa taala, melewati sirat mengerikan ya. Ya disidang pada hari kiamat mengerikan. Oleh karenanya ya penderitaan dunia tidak sebanding, maka Allah balas penderitaan kalau kita menghilangkan penderitaan seorang di dunia, Allah akan hilangkan penderitaan kita di akhirat. Ini al-jaza' min jinsil amal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang bayar utang, tidak bisa bayar, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi, kalau ada orang punya utang sama kita, maksudnya kita bukan kita antum ya. Ya, orang punya utang sama kita, ya. Maka ada 3 hal yang mungkin kita lakukan. Kalau kita tahu orang ini baik, dia berusaha bayar utang tapi dia tidak mampu. Ada 3 hal yang mungkin kita lakukan. Yang pertama, kita tunda. Kita bilang nanti aja kau bayar, enggak perlu sekarang, kau belum punya uang. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia ternyata susah untuk bayar, kita bilang sudah bulan depan enggak apa, 2 bulan lagi enggak apa. Boleh kita tahu dia orang yang serius, orang yang kerja dengan baik, cuma dia tidak mampu. Yang kedua, yang lebih baik wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau ikhlaskan lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan dengan 2 model. Pertama, kita ikhlaskan sebagian. Utang dia 100 juta, kita bilang udah kamu bayar 70 juta aja, 30 juta bonus, enggak usah bayar. Atau kita katakan sudah sekalian apa? 100 juta kita ikhlaskan. Banyaknya ya. 100 ribu mungkin 100 juta. Tapi ada orang seperti itu, ada. Mengikhlaskan 100 juta, tidak ada masalah bagi dia. Tidak usah bayar. Ya. Nah, kalau kita meringankan orang seperti ini yang punya utang sama kita, maka kita akan diringankan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan diringankan. Apalagi di akhirat. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya bermuamalah yang baik sama orang yang punya utang sama kita. Karena pahalanya luar biasa. Allah beri keringanan di dunia, terlebih lagi tatkala keringanan di akhirat. Ya. Orang kalau punya utang tuh, kalau orang soleh, dia punya utang dia gelisah. Aduh, punya utang, gimana kalau saya meninggal, siapa yang bayarin? Hak orang, nanti saya ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Saya tertahan nanti di akhir kiamat kelak. Nabi pernah tidak solatkan orang, gara-gara dia punya utang 2 dinar. Nabi tinggalkan, tidak solatkan dia. Mengerikan kalau orang soleh tahu tentang masalah bahayanya utang. Ya, maka dia susah. Nah, kalau kita ringankan utang dia, Allah akan meringankan beban kita di dunia maupun di akhirat. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ya. Saking pentingnya masalah melunaskan utang ini, sampai dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, "Hubisa rajulun mimman kana qablakum." Ada seorang tertahan dari orang-orang sebelum kalian. Di hari kiamat kelak ditahan, disidang. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Dicari-cari kebaikannya enggak ada. Dia enggak punya amal soleh. Hanya satu amal solehnya, illa annahu kana yukhalitun nas wa kana musiran fa kana ya'muru gilmanahu an yatajawazu anil mu'sir. Hanya saja dia sering bergaul dengan orang-orang dan orang-orang sering pinjam uang sama dia, ya, dan dia orang yang kaya raya. Kalau ada orang susah bayar utang, kata dia, ampuni, maafkan, sudah, ikhlaskan. Ada orang bisa bayar, dia tagih, kalau enggak bisa dia katakan apa? Saya ikhlaskan. Ya, maka Allah berfirman kepadanya, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Kata Allah kepada para malaikat, kami lebih berhak untuk meringankan daripada dia. Maka maafkanlah dia. Subhanallah, maafkanlah dia. Kenapa? Dia pernah maafkan orang lain waktu di dunia. Orang punya utang sama dia, dia maafkan, tidak dia tagih. Ya. Memang berat, apalagi zaman sekarang. Ya. Kalau kita punya uang di orang, kita tagih sebisa-bisanya. Ya.
Ya, apalagi zaman now ya. Cari uang enggak gampang, ekonomi lagi turun. Ya. Tapi demikianlah hadisnya. Orang punya utang sama kita, kita maafkan, ya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Sama, al jazaa' min jinsil amal. Jadi kalau kita tidak mengetahui aib orang itu yang terbaik, enggak usah tahu aib orang. Apalagi mencari-cari tahu aib orang. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita melihat aib orang, dan itu mungkin terjadi. Karena teman kita dekat dengan kita, terkadang kita lihat aibnya, terkadang dia tidak sengaja menceritakan aibnya. Kita tegur ya, jangan cerita-cerita aibmu. Kalau Allah mentakdirkan mata kita melihat aib saudara kita, atau kita mendengar aib saudara kita, maka kita tutup. Karena kita pun tahu, Allah Maha tahu bahwasanya betapa banyak aib diri kita sendiri. Betapa banyak aib diri kita sendiri. Kata orang, bukannya kamu yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Bukannya kamu yang mulia karena amal solehmu, tapi karena Allah menutup aib-aibmu. Ya, kamu mulia di sisi orang bukan karena amal solehmu, tapi karena aibmu ditutup. Bayangkan orang punya amal soleh banyak, ada aibnya dibuka satu saja, hilang kemuliaannya. Apalagi manusia sering yang diingat keburukan-keburukan. Oleh karenanya, kesempatan bagi kita tatkala kita melihat aib orang, kita tutup agar aib kita ditutup oleh Allah. Di dunia terutama di akhirat. Memalukan kalau aib kita dibongkar di akhirat. Ya. Seperti Allah mengatakan, hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana lahum ra'atani, famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa syikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua, kemudian di dunia dia condong kepada salah satunya, ya, maka dia datang pada hari kiamat badannya apa? Miring. Al jazaa' min jinsil amal. Kenapa di dunia dia miring? Dia lebih condong kepada istri mudanya. Istri tuanya ngurus anak-anak, istri mudanya ngurus tempat tidurnya. Ya. Kalau masuk angin, gara-gara istri kedua berhubungan terus, yang pijit istri pertama, yang kerok istri pertama. Masuk anginnya di istri kedua. Jadi dia condong kepada istri keduanya. Hari kiamat badannya apa? Miring. Bikin malu. Coba kalau dia bangkit, jenggotnya panjang, istrinya dua. Jenggot panjang-panjang, badannya miring. Memalukan. Dilihat sama teman-temannya, dilihat sama murid-muridnya. Memalukan. Kalau aib dibongkar oleh Allah, memalukan. Al jazaa' min jinsil amal. Karena dia miring di dunia, di akhirat juga apa? Miring. Sudah kita sampaikan di awal pengajian. Al jazaa' min jinsil amal ini balasan sesuai dengan perbuatan berkaitan dengan kebaikan maupun dengan apa? Keburukan. Tadi seperti riba, dibangkit seperti orang gila. Ya. Jadi kita, kalau Allah membuat kita mengetahui aib orang, maka jangan kita bongkar aibnya. Lebih parah lagi kalau orang cari-cari aib orang. Kalau aib kelihatan, ya, itu pun harus kita tutup. Apalagi kita cari-cari aib orang. Bahaya. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syara man amana bilisanihi, walam yadkhul imanu qalbahu." Wahai orang-orang yang lisannya sudah beriman, tetapi imannya belum masuk di hatinya. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibah kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan kalian mencari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man ittaba auratihim yattabi' Allah auratahu. Barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan cari-cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang dicari aibnya oleh Allah, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia sembunyi di rumahnya. Jangan, ya. Enggak usah kita cari-cari aib orang. Bahkan aib yang terlihat di hadapan kita, maka kita apa? Sembunyikan. Ya. Agar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Contoh lagi, al jazaa' min jinsil amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu min fil ard yarhamkum man fis sama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengasihi akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Pengasih. Orang yang mengasihi sesama hamba Allah, dia akan disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ard, rahmatilah orang-orang atau makhluk yang di atas muka bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang di langit itu Allah akan menyayangi kalian. Seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, asyhad, ya, adbahuha wa arhamuha." Atau kama qala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kambing saya mau sembelih, saya kasihan sama kambing tersebut. Mau saya sembelih kasihan." Orang ini sangat baik, ya. Bukan, "Wah, mau cepat sih, mau lapar sih." Dia mau sembelih, dia kasihan.
Tanya sama Nabi, bagaimana? Kata Nabi SAW, wasyah in rahimtaha yarhamukallah. Kata Nabi SAW, kambing kalau kau potong ada rasa kasih sayang, Allah akan sayang kepadamu. Ya, kau harus potong karena harus makan. Kau potong dengan penuh kasih sayang, kasihan. Tetapi kamu harus makan apa? Kambing tersebut. Maka potonglah dan Allah akan menyayangimu. Kenapa? Karena kau sayang kepada kambing, Allah sayang kepadamu. Beda dengan orang mau potong kambing, dia asah parang di depan kambing tersebut. Kambingnya mati sebelum disembelih. Kami lihat sudah ketakutan. Dia panggil kambing satunya, sembelih kambing temannya di depan kambing tersebut. Aku kasihan. Kambingnya sudah mau tutup mata tapi tidak bisa. Ini namanya menyiksa. Ini tidak sayang kepada kambing. Orang seperti ini tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga contoh keburukan kata Nabi SAW, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fasyuq alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ya Allah, barang siapa diberi kekuasaan untuk mengurusi urusan umatku, yaitu pejabat, pemerintah, kemudian dia bikin sulit bagi mereka, ya Allah, susahkanlah mereka. Dan barang siapa yang jadi pemimpin atau pejabat, kemudian dia mudahkan urusan mereka, ya Allah, lembutlah kepadanya. Ya. Jadi ini juga sama, al jaza' min jinsil amal. Orang tatkala jadi pemimpin, jadi pejabat, merepotkan masyarakat, memberatkan masyarakat. Tadinya mereka mudah jadi susah, jadi menderita. Ini dia akan mengalami penderitaan pada hari kiamat dengan luar biasa. Dan jadi kalau seorang jadi pemimpin memberi kemudahan, beri kelapangan bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya, maka dia akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis riwayat Bukhari dari Khawla al-Ansariyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumil qiyamah." Sungguhnya ada orang-orang yang mereka mengolah harta negara tanpa kebenaran, tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan SOP, dipakai seenaknya sendiri untuk kepentingan pribadinya. Maka kata Nabi, falahumun naru yaumil qiyamah. Bagi mereka neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Sebab Allah mengatakan kenapa? Karena mereka waktu di dunia dia merebut kebahagiaan banyak orang untuk kebahagiaan pribadinya. Yang penting anak istrinya oke, dia bisa jalan-jalan, dia bisa punya rumah mewah, dia bisa beli mobil banyak meskipun mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Dia bikin peraturan pesanan seseorang, peraturan ini mencelakakan masyarakat, merusak lingkungan masyarakat, dia tanda tangan. Yang penting dia dapat duit dari perusahaan tersebut, ya. Dia merugikan, merebut kebahagiaan banyak orang untuk pindahkan ke dia. Dia olah harta negara tidak sesuai dengan prosedurnya. Maka pada hari kiamat kata Nabi SAW, falahumun nar, bagi mereka neraka jahanam. Ya, selama ini dia merebut kebahagiaan orang, maka pada hari tersebut hari kiamat kebahagiaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala biar masuk neraka jahanam. Ya. Ini mengerikan. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga contoh orang yang bunuh diri dengan cara-cara yang salah, maka Allah akan balas mereka pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsahu, barang siapa yang melemparkan dirinya dari gunung untuk bunuh diri, fa huwa fi nari jahannam yataraddahu fihi, maka dia di neraka jahanam, Allah akan azab dia di atas gunung di neraka jahanam, dia lemparkan dirinya terus, lempar mati, hidup lagi, naik lagi gunung, lempar, bunuh diri terus, demikian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasumuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan mengkonsumsi racun, maka pada hari kiamat Allah kasih racun di tangannya, dia makan terus racun tersebut. Yang mati minum baygon, nanti di akhirat tiap hari baygon cap neraka terus. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mengerikan. Sama wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan besi yang tajam, dia tusukkan ke perutnya, maka pada hari kiamat demikian pula dia akan tusuk-tusuk terus perutnya. Makanya bahaya. Ini jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang bunuh diri dengan ditubruk oleh kereta api, nanti di sana kereta api neraka. Enggak berhenti-berhenti. Mengerikan. Al jaza' min jinsil
amal. Ya. Ya. Barang siapa yang meninggal gara-gara sabu-sabu, hisap sabu-sabu taruh di rokok ya. Saya waktu jalan ke daerah apa namanya? Di daerah Eropa, bau enggak enak sekali, bau apa ini? Saya baru cium seumur hidup. Padahal tempat mewah, tapi baunya enggak enak terus kata mereka saat itu bau sabu-sabu. Waduh, sudah enggak enak kayak gitu dihisap-hisap ya. Nanti mati hari kiamat juga begitu, hisap terus, hisap terus. Mungkin rokoknya satu besar begini kan. Keluar asap di telinga mungkin. Bukan cuma di hidung. Jadi disiksa oleh Allah dengan yang lebih parah daripada itu. Ya, oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Dan kita yakin bahwasanya al-jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Barang saya berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan. Barang saya berbuat keburukan, Allah akan balas dengan apa? Keburukan. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang kita sampaikan pada siang hari ini. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Bagaimana hukumnya sholat sambil jalan karena orang yang dijadikan sutra pergi? Siapa suruh jadikan dia sutra? Kalau memang kebetulan ada di depan kita, dia pergi, ya sudah kita situ saja. Apalagi kalau harus berjalan sampai 2 langkah, 3 langkah, tidak usah. Ya. Kalau ternyata dekat sekali, ya cuma 1 langkah, tidak apa-apa kita maju satu langkah. Tapi kalau harus 2 langkah, tidak usah kita tetap saja di situ. Ya. Kalau ada orang lewat, maka kita apa? Tahan. Kalau orang lewat, kebetulan sutranya sudah pergi. Apakah kuliah di Fakultas Hukum Tauhid? Kalau seorang kuliah di Fakultas Hukum yang itu bukan hukum Islam, kalau niat dia di kemudian hari bisa bermanfaat untuk memperbaiki hukum tersebut, ya. Karena ada orang sederhana, jadi masuk dalam suatu undang-undang, dia tidak bisa merubah secara total. Dia bisa merubah sedikit-sedikit menuju kepada kebaikan. Maka itu juga sudah termasuk bernahi mungkar. Karena bernahi mungkar itu 2 tingkatan. Tingkatan pertama yang terbaik adalah menghilangkan kemungkaran secara total. Adapun yang kedua mengurangi kemungkaran. Terkadang kita tidak bisa merubah satu hukum menjadi murni hukum Islam. Tapi terkadang seorang menjalankan hukum tersebut, dia tahu ini hukum bukan hukum Islam. Tetapi daripada tidak ada hukum sama sekali lebih parah. Contoh saya tanya sama antum, kalau ada orang mencuri, hukum Islam diapain? Dipotong tangan. Kalau antum taruh simpan di polisi di penjara, itu hukum Islam atau bukan? Bukan. Lebih bagus mana? Itu pencuri di penjara atau dibiarkan saja karena enggak ada hukum Islam, ya sudah kamu bebas. Bagus yang mana? Di penjara atau dibiarin aja? Ya di penjara lebih bagus ya. Meskipun kita itu bukan apa? Bukan hukum Islam, tapi itu mending. Mending. Dan kita yakin itu salah, yang benar harusnya dipotong tangan sesuai dengan hukum Islam. Tapi daripada kemudian dibiarkan lebih parah lagi. Ya. Maka kalau dia niatkan belajar hukum dalam rangka menegakkan hukum, ya, dan dia tahu ini yang terbaik daripada yang tidak ada, daripada tidak ada ini yang bisa dilakukan, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau dia belajar dalam rangka untuk menyalah-nyalakan hukum Islam, ini kekufuran. Menganggap ini hukum yang terbaik, mengatakan hukum Islam tidak bisa diterapkan, mengatakan hukum Islam dihina-hina, maka itu kekufuran. Maka tergantung orang yang belajar di situ. Maksud tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau tujuannya kemudian untuk menjadi pengacara, untuk membela kebatilan, ya semakin dia bisa bela penjahat, semakin duitnya banyak. Wah ini repot. Nerakanya semakin dalam. Tapi kalau dia ingin jadi pengacara yang jujur, yang membela orang yang benar, ya ini bagus, dia bela kebenaran. Betapa banyak hakim yang adil, memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Meskipun hukum yang dilakukan bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi daripada hukum yang lebih parah. Sekarang seperti seorang masuk dalam hukum, kemudian ada orang ingin melegalkan khamar, orang ingin melegalkan LGBT, orang ingin melegalkan, ya kalau dia punya kedudukan dia bisa tahan itu. Ya dia bisa tahan. Dia bisa tahan. Ya saya katakan tadi, mengingkari kemungkaran 2 tingkatan. Pertama, kemungkaran tersebut hilang, ini yang sangat diharapkan. Yang kedua, meminimalkan kemungkaran. Itu juga termasuk dari mengingkari kemungkaran. Dalam kaidah usul fikih, irtikabu akhafidz dhararain. Menempuh kemudaratan yang lebih ringan.
Ustaz, teman saya punya utang, tapi sudah terbayarkan. Uang yang saya pinjamkan waktu itu adalah gaji saya tatkala masih kerja di bank. Dan kini saya telah resign. Pertanyaannya, halalkah uang yang telah kembali tersebut? Ya halal, tidak ada masalah. Kata Allah setelah ayat tadi, ya, kata Allah dalam surat tadi Al-Baqarah ayat berapa? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlul riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah. Barang siapa yang telah datang peringatan kepadanya tentang bahaya riba, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, bagi dia apa yang telah lalu. Gaji-gajinya semua halal, enggak ada masalah. Wa man ada, tapi barang siapa yang kembali lagi, itu yang terancam. Ya, faulaika ashabun nar. Ya. Maka itu yang berbahaya kalau kemudian dia ya kembali lagi kepada riba tersebut. Tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 275. Lihat. Perhatikan ayat terakhir kata Allah di situ, ya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, barang siapa yang telah datang nasihat dari Rabbnya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu masalah, bagi dia yang telah lalu yang dia kerjakan. Tidak ada masalah. Boleh dijadikan modal, boleh untuk kawin, boleh untuk yang lainnya. Wa amruhu ila Allah, dan perkaranya kepada Allah. Wa man ada, barang siapa yang kembali, faulaika ashabun nar, maka itulah penghuni neraka Jahannam. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Apakah pekerjaan seorang wartawan bisa dikatakan kurang bagus karena membuka aib seorang? Pokoknya kaidahnya jelas. Membuka aib orang, aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ustaz puasa Daud sehingga tidak puasa hari ini? Enggak, saya tidak puasa hari Senin. Saya lagi safar, ya. Saya lagi safar. Mau tahu saja ibadah Ustaz. Kalau saya pun puasa, siapa tahu puasa qadha, antum enggak tahu. Manakah pengucapan yang benar? Insya Allah atau insya Allah? Yang benar insya Allahu. Insya'a itu artinya jika. Insya itu itu jika. Sya'a artinya berkehendak. Allahu artinya jika Allah berkehendak. Adapun tulisannya bebas saja, yang penting bacanya insya Allah. Saya tulis i titik Allah, orang juga paham. Tulisan itu dibuat untuk bisa dibaca. Orang tulis macam-macam, ada tulis insya, ini salah tulisannya. Yang penting bacanya benar, insya Allah. Paham? Insya Allah, ya. Artinya jika Allah berkehendak. Bagaimana jika kita memajukan surat resign dari bank dan belum keluar putusan dari atasan, lalu kita meninggal? Apakah termasuk karyawan bank? Iya, masih termasuk karyawan bank. Iya. Tapi masalah benar, ini kan belum dipecat, ya. Tetapi urusan dosa ya, endaklah antum sudah berusaha, kan? Sudah berusaha, sudah maju, belum dipecat. Kalau status ya masih karyawan bank, benar. Ustaz, jika kaum Nabi Lut telah diazab, kenapa sekarang masih ada yang melakukan? Ya karena sekarang ya, azabnya nanti belakangan. Kalau setiap maksiat harus diazab, tidak ada yang berani maksiat. Ya. Paham enggak? Kalau setiap ada orang baru kena sodomi, langsung terbakar. Enggak ada yang berani sodomi. Sekarang itu dulu. Allah yang penting Allah sudah pernah kasih tahu, pernah ada yang diazab. Ya sudah, selanjutnya terserah antum, terserah kalian, ya. Hukumannya hari akhirat, ya.
Dulu ada kaum-kaum diadab karena dosa ini, karena dosa ini. Allah fa kullan akhadna bi dzambi. Setiap masing-masing yang adab dengan dosa mereka, ya. Kalau ada yang mengatakan demikian orang liberal, kalau memang LGBT haram, harusnya Allah turunkan adab. Siapa bilang begitu? Sekarang coba kamu ke sini, saya penggal kepalamu. Kalau tidak turun adab berarti apa yang saya lakukan benar dong. Apakah setiap pelaku maksiat kemudian harus turun adab? Jawabannya sekarang tidak. Paham tidak maksud saya? Dia menyangka seharusnya kalau ada maksiat harus ada turun adab. Ya kita bilang nanti ke sini, saya panggil ambil palu, saya palu kepalamu. Kalau tidak ada adab turun sama saya berarti benar dong. Mau dicoba. Jadi ngawur. Orang banyak zina, banyak koruptor, enggak ada azab-azab yang turun. Ya enggak? Korupsi yang membasmi orang-orang di Suriah, Bashar Assad, enggak ada adab yang turun. Adab Allah berikan di dunia atau di akhirat terserah Allah, tapi itu cerita dulu Allah pernah kasih kisah seperti itu agar memberi pelajaran bagi kita. Jika ada orang kafir yang berbuat baik, maka bagaimana balasannya? Jika orang kafir tersebut akhirnya masuk Islam, maka seluruh kebaikannya akan dicatat sebagai pahala. Jika orang kafir tersebut ternyata tidak masuk Islam, maka nerakanya agak naik-naik dikit. Kalau ternyata dosanya banyak, nerakanya semakin di bawah. Makanya Allah mengatakan adab terhadap orang kafir, mereka diadab sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Seperti perkataan penghuni surga kepada penghuni neraka Saqar, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak salat. Mereka kafir, tidak salat. Wa lam nut'imul miskin. Kami juga tidak beri makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu mendustakan hari kiamat. Jadi di antara dosa yang mereka lakukan tidak salat, tidak kasih makan orang miskin, mendustakan hari kiamat. Semakin banyak semakin dalam nerakanya. Allah Maha Adil. Tidak sama orang kafir yang baik dengan orang kafir yang bengis, tidak sama. Jika ada hadis yang pernah saya baca tentang larangan jual beli dalam masjid, yang saya tanyakan, bagaimana kalau sekarang transaksinya secara online dalam masjid? Tidak boleh. Tidak berkah. Kalau mau transaksi keluar masjid bukan dibuat untuk transaksi jual beli. Ya, keluar dari masjid baru okekan, ya. Okekan. Tapi demikian saja kajian kita para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kafarat majelis subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.